Shalom, damai di hati. Selamat merayakan Hari Pahlawan di hari ini, hari Kamis 10 November 2022. Saudaraku, marilah kita ikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemim Maranatha Selatan di hari ini bersama dengan saya, Pendeta Roy Martin Langoy. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkenan kami boleh ada di hari ini di Kamis 10 November 2022. Engkau berkenan sebagai satu bangsa kami merayakan Hari Pahlawan di hari ini. Ada banyak orang yang telah berkorban dengan gagah berani supaya kami boleh ada di alam kemerdekaan, tapi juga memperjuangkan bangsa dan negara tercinta. Terima kasih Tuhan. Perjuangan terus kami kerjakan, kami lanjutkan, dan kami rindu melaksanakan tugas tanggung jawab kami di hari ini seturut dengan petunjuk firman-Mu. Engkau kiranya berkenan kepada kami ya Tuhan, menyapa kami dengan sabda-Mu yang menuntun kami mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, menghormati orang-orang, apalagi orang-orang tua yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita membaca Alkitab. Hari ini perenungan kita terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12 tertulis begini dalam Alkitab. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudaraku, tema renungan kita di hari ini menghormati orang tua. Lewat situs fifa.co.id ada satu berita yang menyampaikan ketika Perdana Menteri Singapura pertama yang bernama Lee Kuan Yew saat memerintah di beberapa dekade yang lalu, dia mengeluarkan kebijakan atau dekret melarang orang tua untuk mewariskan harta kekayaan kepada anak mereka sebelum para orang tua meninggal. Aturan yang berkekuatan hukum tersebut berawal dari kisah nyata seorang anak pengusaha kaya yang tega mengusir ayahnya. Lee ingin mengingatkan agar anak tak bersikap kasar kepada orang tua mereka ketika sudah lansia. Kisah mengharukan dan inspiratif ini dikisahkan ketika istri pengusaha kaya itu meninggal. Kemudian ia menjadi single parent. Ia berusaha membesarkan anak dan mendidik dengan baik anak laki-laki satu-satunya hingga menjadi sarjana. Setelah anaknya menikah, mereka tinggal bersama di apartemen ayahnya yang mewah dan besar. Dengan senang hati ayahnya mengizinkan anak dan menantunya tinggal bersama-sama dengannya. Terbayang apartemen yang luas dan mewah ini tidak akan sepi. Terlebih jika nantinya dikaruniai cucu. Ia bisa berbagi kebahagiaan bersama anak dan menantunya. Komunikasi yang sangat baik antara ayah, anak, dan menantu yang membuat ayahnya sangat mencintai anak tunggalnya itu. Tanpa ragu, ia pun mewariskan seluruh harta kekayaan, termasuk apartemen yang mereka tinggali. Dan dibalik namakan kepada anaknya itu melalui notaris yang terkenal di sana. Tahun-tahun berlalu, masalah klasik dalam rumah tangga pun terjadi antara anak dan menantu. Entah apa sebabnya, akhirnya pada suatu hari mereka bertengkar hebat yang pada akhirnya anaknya tega mengusir sang ayah keluar dari apartemen mereka yang ia warisi dari ayahnya. Karena seluruh kekayaannya telah diwariskan kepada anaknya. Mulai hari itu ia pun menjadi pengemis di Orchard Road. Tanpa disengaja melintas mantan teman bisnisnya dulu memberikan sedekah.
Dia langsung mengenali si pengusaha ini dan menanyakan kepadanya, apakah ia teman bisnisnya dulu? Namun si pengemis ini mengatakan, mungkin dia salah orang. Temannya masih curiga bahwa orang tua yang mengemis itu adalah rekan bisnisnya. Lalu dibawalah orang tua itu ke rumahnya. Kegemparan terjadi setelah orang tua itu menceritakan kisahnya sambil terseduh-seduh. Ternyata kehebohan itu tak hanya terdengar pada para pebisnis di negara tersebut. Hal tersebut sampai ke telinga Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Ia pun sangat marah dan langsung memanggil anak dan menantu durhaka itu. Kemudian memaki-maki dan dimarahi habis-habisan sambil berkata, sungguh memalukan di Singapura ada anak durhaka seperti kalian. Lalu Lee memanggil sang notaris, saat itu juga warisan ayahnya kepada anaknya itu dibatalkan demi hukum. Dan surat yang sudah dibalik nama atas nama anaknya itu disobek-sobek. Bahkan sejak saat itu, anak menantunya dilarang masuk ke apartemen ayahnya. Agar kejadian ini tidak terulang lagi, Lee mengeluarkan kebijakan atau dekret. Larangan kepada para orang tua untuk tidak mewariskan harta bendanya kepada siapapun sebelum mereka meninggal. Kemudian agar para lansia itu dihormati dan dihargai hingga akhir hayatnya. Lee membuat kebijakan atau dekret lagi agar semua perusahaan negara dan swasta di Singapura memberi pekerjaan kepada para lansia. Agar para lansia ini tidak tergantung pada anak menantunya dan mempunyai penghasilan sendiri. Mereka sangat bangga bisa memberi angpau kepada cucu-cucunya dari hasil keringat mereka sendiri selama 1 tahun bekerja. Almarhum Lee Kuan Yew dikenal sebagai orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya dan menghargai para lanjut usia. Saudaraku, sesudah menyampaikan relasi dengan Allah di bagian awal ke-10 firman bacaan kita, selanjutnya relasi dengan sesama manusia itu diawali dengan menghormati orang tua, ayah dan ibu, supaya lanjut umur dan baik keadaan di tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dapat dibandingkan dengan Ulangan 5 ayat 16. Dalam agama Yahudi, 10 firman ini diuraikan lebih detail menjadi 613 mitzvot. Bentuk jamak dari kata Ibrani mitzvah, yang berarti perintah. Dalam mitzvot yang berhubungan dengan orang tua, ada dalam mitzvot 59 sampai 61. Mitzvot atau perintah nomor 59 itu menghormati ayah dan ibu. Di Keluaran 20 ayat 12 bacaan kita hari ini. Konsekuensinya umur panjang dan baik keadaan di tanah yang diberikan Tuhan. Kemudian, mitzvot atau perintah nomor 60 tidak memukul ayah atau ibu. Dicatat di Keluaran 21 ayat 15. Konsekuensinya, kalau melakukan hal tersebut, hukuman mati. Kemudian perintah atau mitzvot nomor 61 tidak mengutuk ayah dan ibu. Di Keluaran 21 ayat 17. Konsekuensinya juga adalah hukuman mati. Saudaraku, hormati dan berilah kasih sayang kepada orang tua kita. Karena Tuhan berkenan melalui mereka kita ada saat ini. Bahagiakanlah orang tua kita, karena mereka telah banyak berkorban bagi kita, terutama di masa-masa yang lampau. Jika hari ini bangsa Indonesia boleh merayakan Hari Pahlawan, mari kita menghormati mereka yang telah berkorban untuk NKRI tercinta ini. Mari juga kita menghormati orang tua kita, karena mereka adalah pahlawan kita. Selamat Hari Pahlawan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami menghormati orang tua yang Engkau tempatkan
dalam kehidupan keluarga kami. Membahagiakan mereka, menyenangkan mereka. Kami mohon ampun ya Tuhan, jikalau sebagai anak kami abai dalam perhatian kami kepada mereka. Kami mohon ampun jika kami capek dalam tugas pekerjaan dan itu berdampak pada orang tua kami. Kami memarahi mereka. Saking emosi kami menyampaikan hal-hal yang tidak berkenan kepada mereka. Tuhan ampuni dan kasihani kami. Biar orang tua kami bangga dengan kehadiran kami yang memberi perhatian kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka karena mereka telah hadir sebagai pahlawan dalam kehidupan kami. Anugerahkan sehat kuat kepada mereka. Kalau kami boleh ada hari ini, itu tidak pernah lepas dari usaha kerja keras mereka di masa lampau. Tapi juga yang sampai saat ini terus mendoakan kami. Sukacita Engkau anugerahkan melimpah-limpah kepada orang tua kami. Sebagai anak-anak Tuhan, kami memberi perhatian kepada mereka. Semua kami ya Tuhan yang mengikuti program renungan harian keluarga, baik Jemaat Maranatha Paslatan, kolom 1 sampai kolom 27, juga semua yang mengikuti ini, baik yang ada di Tomohon, atau yang ada di luar daerah, bahkan di luar negeri, Tuhan Engkau memberkati. Terarah sesuai dengan perintah petunjuk firman-Mu ya Tuhan. Supaya hidup kami ini berkenan kepadamu, mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, dan mengasihi sesama yang Engkau tempatkan di dekat kami. Tuhan tolong kami, sehat-sehatkan kami, kuat-kuatkan kami. Tuhan buka jalan untuk apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan. Terutama dalam usaha kami, kerja kami di hari ini. Di Kamis 10 November 2022. Berkati pemerintah dan bangsa kami, Tuhan. Para pahlawan telah berjuang untuk kemerdekaan, bahkan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka berkorban supaya kami boleh menikmati kesejahteraan. Tuhan, ajar kami untuk menghargai usaha kerja keras mereka. Dengan segala potensi yang kami miliki, kami memberi support pada bangsa kami, tidak bertanya apa yang negara akan berikan kepada kami, tapi bertanya apa yang dapat kami berikan kepada negara tercinta ini. Support pada pemerintah kami, dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan, jaga dan lingkungan diberkati. Yang ada di Paslatan 1 dan Paslatan 2, yang di kecamatan Tomohon Timur, yang ada di kota Tomohon, Engkau berkati para hamba-Mu. Yang di kota Tomohon kami mendoakan Bapak Karol Senduk, Bapak Beni Lumentut, dan Bapak Edwin Roring, wali kota, wakil wali kota, sekretaris kota, diberkati ya Tuhan. Terima kasih. Ini kami yang bersyukur kepadamu. Ini kami yang berdoa, bermohon kepadamu. Yakin kami, langkah kami di hari ini akan tertuntun di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian ibadah kita di hari ini, Kamis 10 November 2022. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslatan. Dan saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya saat ini, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang yang boleh diberkati dengan program ini. Dan kami terima dengan senang hati semua kritik, saran yang konstruktif, supaya nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.